Sedulur papat Kalima Pancer itu kalau menurut versi Jawa itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel dalam diri kita. Karena banyak orang yang tanpa mempelajari pun dia bisa melihat tentang hal-hal gaib ataupun spiritual. Itu orang indigo berarti? Indigo, jatuhnya indigo. Berarti indigo ini kan dia dari bayi tanpa dia meminta, tanpa dia mempelajari, tapi portal gaibnya udah terbuka. Tapi sayangnya tidak semua orang sudah mengaktifkannya. Nggak semua orang paham. Oh, bahkan paham pun tidak? Tidak. Kenapa ilmu itu dihilangkan? Karena manusia tidak ada yang mampu. Makanya Allah lebih memberikan ilmu teknologi ketimbang ilmu batiniah. Berarti penting nggak sih sebenarnya orang tuh harus bisa aktivasi sedulur papat tuh penting nggak? Penting banget. Pakai banget? Banget. Karena kita akan tahu apa yang terjadi dengan diri kita, keluarga kita, bahkan kita akan tahu. Bisa sampai seperti itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Gentala. Jadi kali ini kita kedatangan tamu nih, viewers dari subscriber dari Jejak Gentala dengan Mas Rio. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pengen dikupas di sini dari Mas Rio. Kita tanya langsung aja sama orangnya. Gimana Mas Rio? Selamat malam, Ki. Malam. Wah, terima kasih ini diberi kesempatan untuk bisa nanya langsung sama Ki Seno. Oke. Jadi begini Ki, cukup banyak pengalaman untuk mencari tahu tentang spiritual, khususnya di tanah Jawa. Namun seringkali apakah itu pertanyaan saya pribadi dalam diri, atau juga dari sumber-sumber yang juga berusaha ngasih saya ilmu, pengetahuan gitu Ki ya. Akhirnya sampailah saya pada titik di mana saya ingin dapat kesimpulan gitu. Misalnya saya datang ke beliau A misalnya. Beliau A pasti kan ngajaknya ketemu sama sosok-sosok gaib gitu misalnya. Mungkin tanda kutip kalau kita bisa artikan ya, misalnya kita punya hajat tertentu, coba misalnya memberdayakan kekuatannya sosok A, B, C misalnya. Mungkin yang populer di Indonesia mungkin ya misalnya beliau Kanjeng Ratu atau dan sebagainya, itu kan yang banyak yang populer misalnya. Kita tahulah banyak orang ke pantai selatan dan sebagainya. Itu satu versi. Versi yang lain, yang ini yang terakhir yang mungkin saat ini sedang saya juga dalami untuk saya pelajari, itu adalah nasihat bahwa sesungguhnya selain kita bisa minta tolong atau kita berdayakan sosok-sosok gaib tersebut, kenapa nggak kita berdayakan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, yang dalam diri kita sendiri itu populer dengan istilah, kalau dalam bahasa Jawa itu kan sedulur papat limo pancer. Nah, ini akhirnya kan sekarang saya pribadi jadi lebih kepada, jadi mendingan tirakatan ke tempat mistik atau ke tempat apa istilahnya sakral ya, ke tempat keramat tertentu, atau mendingan sebenarnya kita di rumah aja lebih fleksibel dengan mereka yang menemani kita begitu. Sedulur papat limo pancer itu tadi Ki. Nah, ini dari dua sudut pandang ini Ki, sebenarnya lebih enak yang mana Ki? Dan lebih efektif yang mana dalam konteksnya di sini pengkabulan hajat Ki? Oke, jadi saya coba jawab gitu ya. Jadi kalau misalkan yang pembahasan sih, kalau menurut saya lebih enak ke sedulur papat kiblat Kalima Pancer itu. Oke. Sedulur papat Kalima Pancer itu kalau menurut versi Jawa itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel dalam diri kita. Cuman untuk menemukan Kalima Pancer di sini, kita harus perlu wasilah dari orang lain. Gitu. Perlu wasilah di sini apa? Dia harus bisa mengarahkan yang benar dan membuka portal gaib buat diri kita. Setiap manusia itu memiliki energi positif, memiliki saudara batin yang tadi disebutkan sedulur papat kiblat Kalima Pancer. Cuman di situ memang harus ada yang membuka, Mas Rio.
Jadi harus ada yang membuka untuk bisa ketemu dengan jati diri. Karena kalau kita sudah mendalami tentang sedulur papat kiblat kalima pancer, itu kita akan bertemu dengan jati diri. Jati diri ini siapa? Dalam diri kita ini ada Hodam, ada Korin, ada Sukma, dan ada Ruh. Salah satunya nanti dia akan menemui diri kita dan akan membimbing kita melalui wujud diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan bisa dengan sendiri melalui tirakat melek ataupun tirakat puasa, ya lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya kita harus dengan wasilah orang-orang yang sudah mumpuni tentang ilmu tersebut. Jadi memang begini Ki, kita maaf nih ya, bahasa saya mungkin agak vulgar begitu ya. Kita nggak usah munafik lah bahwa semua orang itu kan pasti kan mencari Tuhan, mencari jati diri, atau ingin mendapatkan kekuatan tertentu. Sebenarnya tujuannya kan pasti kan ya ujung-ujungnya kalau nggak pengkabulan hajat, ya jalan kebahagiaan itu sendiri kan. Nah artinya dari pertanyaan saya yang pertama tadi, berarti kan kalau saya tadi dengar jawaban dari Kiseno ya, berarti daripada kita, bukan berarti itu jelek loh, tapi ketimbang mungkin kita jauh-jauh ke tempat-tempat keramat, misalnya di pantai selatan, atau mungkin ke tempat-tempat keramat tertentu di pedalaman begitu, ya jujur aja kan ya ongkos ya Gi ya. Ada ongkos, apakah itu ongkos material ataupun mungkin capek perjalanan jauh nyetir dan sebagainya. Artinya berarti di sini boleh dong kita lebih memilih, apalagi bagi mereka yang nyun sewu agak berat di ongkos ya, karena mungkin kebanyakan orang tirakat itu kan pasti kan karena ada kesulitan gitu. Iya. Ya kalau gitu ya berarti bisa dibilang lebih baik kita mungkin nggak usah terlalu banyak keluar ongkos dulu untuk pergi jauh-jauh, tapi kita cari saja jati diri kita di dalam diri, yaitu sedulur papat tadi itu ya Ki ya? Iya benar. Jadi kalau untuk kita bertemu sedulur papat itu, yang paling utama kita harus punya terah. Jadi ada terah di sini bisa kita itu dari turunan siapa, atau zaman dulunya kita ini misalkan salah satu contoh ada terah dari kerajaan Majapahit, atau terah dari kerajaan Mataram, atau dari Singosari segala macam. Karena banyak orang yang tanpa mempelajari pun dia bisa melihat tentang hal-hal gaib ataupun spiritual. Itu orang indigo berarti? Indigo, jatuhnya indigo. Berarti indigo ini kan dia dari bayi tanpa dia meminta, tanpa dia mempelajari, tapi portal gaibnya udah terbuka. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki portal gaib ataupun terah keturunan, dia akan tertutup, lebih sulit. Jadi lebih sulitnya kayak gini, dia akan jalan yang ke depan gitu misalkan. Perbedaannya jalan ke depan ini banyak jurang dan dia ada yang menuntun. Kalau kita yang tidak memiliki pemahaman ataupun terah dari keturunan, kita berjalan dengan sendirinya. Contoh hal, kita naik gunung, kita kan perlu guide, perlu porter kan, di satu gunung yang memang tidak pernah kita singgahi dan daki. Artinya kita nggak tahu nih jalan ini kemana buat sampai ke puncak, dan kita perlu porter. Bedanya kalau orang memiliki terah atau keturunan, dia sudah ada guide itu tadi yang menuntun untuk sampai ke puncak. Jadi kalau kita datang ke gunung itu dengan sendirinya, itu akan lebih lama. Beda dengan orang yang sudah dituntun tadi itu. Hal itu sama dengan kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Sama. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cerita begini, perjalanan begini, tirakatnya begini, puasanya begini, benar semua sudah dijalankan. Tapi kalau tidak ada yang menuntun, itu akan lebih lama gitu Mas Rio. Lah, sebenarnya sedulur papat limo pancer sendiri itu apa sih? Sedulur papat kiblat kalimo pancer itu saudara batin kita. Semua manusia punya. Semua manusia punya ya? Semua. Artinya dalam hal ini jangan sampai ada yang mengeluh, wah dia punya itu saya enggak. Sebenarnya kan semua manusia terlahir sudah punya sedulur papat limo pancer kan? Yang menjadi masalah tekad. Oke. Sekarang gue misalkan di sini pribadi gue misalkan kuat, saya puasa 3 hari 3 malam kuat karena ada tekad. Belum tentu yang lain kuat. Baru 12 jam dia udah banyak ngeluh begini, terus ada juga yang udah sehari semalam. Bahkan saya untuk membuka jalur ini sendiri pun itu ada yang kurang cuman 10 menit gagal. Hanya gara-gara 10 menit? 10 menit, karena dia dihantam sakit kepala, pinggangnya sakit, dia gak bisa jalan, dia harus merengek, begitu dia minum teh manis sembuh. Nah semuanya punya, cuman yang menjadi masalah ini
lo mampu nggak buat ngebuka itu, buat ketemu itu gitu. Jadi kayak misalnya kita ujian gitu, ujian ini udah ujian terakhir, bisa atau enggak, niat atau enggak gitu. Sebenarnya semua manusia itu menurut saya punya. Bukan cuma orang Jawa ya, Ki? Bukan, seluruh manusia. Mau dia, mungkin dia dari suku bangsa lain, misalnya dari Papua atau Negro atau mungkin orang bule, itu terlahir memang sama dengan kita. Sama. Karena kita punya Tuhan yang satu sama, walaupun berbeda keyakinan. Jadi kalau misalkan buat teman-teman ya, pemahaman saya pribadi gitu, ada penyebutan sedulur papat kalima pancar itu sebenarnya tahapan. Jadi yang pertama itu yang pernah saya jelaskan, itu ada barat, timur, utara, dan selatan, itu ada 4. Dalam ilmu misalkan kita orang Islam ada Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, itu pun ada 4. Ilmu lebih dalamnya lagi, ilmu syariatnya ada syariat, tarikat, hakikat, dan marifat, itu pun ada 4. Dan dalam diri kita ini ada 4, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Yang disebut dengan orang Jawa itu sedulur papat kiblat kalimo pancer. Sedulur papat kiblat itu 4 malaikat, pancernya itu 1, aku ataupun Tuhan gitu. Jadi semuanya punya karena kita tercipta dari satu Tuhan. Apapun keyakinannya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kita sama. Yang membedakan hanya keyakinan itu. Oke. Berarti tepat nggak sih, Ki, kalau bahasanya itu bunyinya bahwa seseorang harus bisa mengaktifasi sedulur papat limo pancarnya? Apakah itu kata-katanya aktivasi atau koneksi yang lebih tepat? Aktivasi. Loh, berarti kalau harus mengaktifkan. Aktivasi, berarti sebelum aktivasi berarti non-aktif dong? Iya, semua kita ini misalkan nggak semua orang bisa aktif. Lah kok repot gitu? Ya memang repot. Ya itulah perlunya, makanya manusia itu berjalan spiritual. Ada yang dia menjalankan untuk mengaktifkan. Dia harus nggak makan 3 hari, itu kan berat. Ada yang dia menjalankan untuk mengaktifkan dia panca inderanya atau terawangannya. Dia harus dia tirakat melek. Ada juga di situ yang dia harus mengendalikan diri dia dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Itu banyak. Semua ilmu ada dalam diri kita, cuman kuncinya atau di situ ada kodenya. Bisa nggak lo ngaktifin itunya? Jadi sebenarnya semua orang itu terlahir Tuhan Maha Adil gitu ya. Yeah. Mau bule, mau kulit hitam, Asia atau Jawa, Sunda, semuanya terlahir rata punya sedulur papat lima pancar. Punya. Itu adalah potensi kekuatan manusia. Iya. Tapi sayangnya tidak semua orang sudah mengaktifkannya. Nggak semua orang paham. Oh, bahkan paham pun tidak. Tidak. Semua orang tuh nggak semua paham. Lah eman-eman kalau bahasa Jawa, eman-eman tuh apa sih bahasa Indonesianya maksudnya? Sayang banget. Iya, sayang banget gitu loh. Maksudnya orang pada punya potensi sebenarnya. Tanda kutip saat ini mungkin kita sering mengalami ya, mendapati di masyarakat orang-orang stres, depresi, mungkin penyebabnya ya mungkin hidupnya susah, menderita dan sebagainya. Iya, sekarang gini. Jadi perjalanannya gini. Saya juga bertanya dengan guru batin ya, guru mursyid gitu. Zaman dulu orang bisa ke Mekah dengan ilmu ajian saypi angin. Nyata itu gitu? Nyata. Oke. Terus dia bisa menghilang dengan aji panglit. Dia bisa kebal dengan misalkan aji lembus kilan atau batara karang sejenisnya. Sekarang saya mau tanya, kenapa ilmu itu dihilangkan? Karena manusia tidak ada yang mampu. Makanya Allah lebih memberikan ilmu teknologi ketimbang ilmu batiniah. Teknologi semua orang asal dia punya duit dia bisa terbang. Pesawat, betul. Ya kan? Semuanya bisa, kegebalan atau segala macam dia bisa menciptakan kayak misalkan rompi anti peluru kayak gitu. Jadi untuk ilmu-ilmu kanuragan yang di saat zaman dahulu itu udah ditutup semuanya, terkecuali manusia itu mau melakukan tirakat atau menyiksa diri. Menyiksa diri di sini bukan berarti kita disiksa ataupun tersiksa, tapi Tuhan itu lebih sayang dengan orang-orang yang merasa diri tersiksa. Karena orang-orang tertentu yang dekat dengan Allah itu orang-orang yang memang dia mengikuti sifat dari Allah. Contoh apa? Orang nggak makan itu nggak enak, tapi dia mengikuti. Oh, Allah ini nggak pernah makan, Allah nggak pernah tidur, gue ikutin supaya gue bisa dekat dengan dia. Makanya orang-orang dulu itu lebih sering melakukan tapa brata ketimbang kayak sekarang. Sekarang kita nggak kena nasi aja 2 jam udah ngeluh. Bilang asam lambung lah apa segala macam. Udah makan gorengan aja kalau belum kena nasi belum makan pokoknya. Belum nendang kan. Belum nendang. Jadi kayak gitu gambarannya. Jadi kayak misalkan dulu orang harus bisa dia, orang-orang dulu itu dia mau bisa telepati dia harus melakukan tapa, dia harus melakukan puasa, dia harus melakukan tirakat melek.
Orang sekarang cukup dengan handphone, dan memang sekarang lebih diciptakan tuh ilmu ilmiah ketimbang ilmu batiniah. Karena tidak semua orang bisa mengakses sedulur papatnya itu ya. Iya. Jadi sekarang dibantu dengan teknologi. Oke, tapi berarti gini Ki, kesimpulannya dari yang pertanyaan pertama tadi adalah, berarti kalau semua manusia itu punya dan memang secara natural terlahir sepaket dengan sedulur papat lima pancernya tadi, berarti penting nggak sih sebenarnya orang tuh harus bisa aktivasi sedulur papat tuh penting nggak? Penting banget. Pakai banget. Karena kita akan tahu apa yang terjadi dengan diri kita, keluarga kita, bahkan kita akan tahu. Bisa sampai seperti itu? Iya, bisa. Nyata gitu? Nyata. Yang tidak bisa itu kita, yang menurut pengalaman saya, yang tidak bisa itu harinya, jamnya, waktunya, detiknya. Makanya itu dikatakan rahasia Allah. Itu yang menjadi rahasia itu dari waktu, misalkan kayak harinya mungkin bisa tembus ya, tapi detiknya, jamnya, terus waktunya. Karena apa? Kita nggak bisa tembus sampai ke alam itu karena kita nggak memiliki kekuatan buat menembus itu, dan itu menjadi rahasia Allah. Jadi penting ya Ki? Penting banget untuk bisa aktivasi. Ya kalau sekarang kan berpikir ini udah tahun berapa sih? 2023. Iya. Ya kan? Kenapa santet masih ada? Padahal itu santet itu, setahu saya santet itu ada di saat zaman kerajaan Majapahit. Orang yang kena nggak percaya dengan santet ya nggak ada masalah. Tapi faktanya itu santet ada. Kayak contoh nih, hal kecil ya, dukun santet misalkan. Hal kecilnya kita kirim gelas nih. Gue kirim gelas ke orang itu nggak percaya santet. Penyakit gaib akan selama lebih dari 40 hari ataupun 4 bulan akan menjadi penyakit fisik. Contoh tumor. Orang tumor itu terasa nggak tahu dia tuh punya penyakit tumor? Enggak kan? Kan kronis Ki, bukan akut kan. Okay. Jadi awalnya memang nggak kerasa. Tahu bisa timbul cendolan. Lama kelamaan, jadi kan ada istilah kedokteran stadium 1, stadium 2, stadium 3. Memburuk gitu loh. Nah itu masuknya dia dari mana kalau nggak gaib? Penyakit itu timbulnya. Oh gitu ya. Penyakit kayak misalkan penyakit kanker darah atau apa, leukemia, leukemia. Itu pun sebenarnya bisa dari kiriman gaib. Bisa jadi awalnya karena gaib. Iya, karena dia tidak percaya, akhirnya dia nggak percaya hal kayak gitu, ke dokter. Padahal awalnya itu bisa dari situ. Oh. Jadi gini, jadi silsilah di sini dari yang saya tahu dari guru gitu ya. Santet ini dari mana asalnya? Jadi pada masa itu kerajaan Majapahit itu kan menguasai Nusantara. Menguasai Nusantara itu sampai dia ke Malaysia, ke Thailand, Madagaskar, segala macam. Dia itu kalau untuk kirim makanan nggak mungkin. Akhirnya dipilih orang-orang sakti. Jadi dia dari saat dia itu menundukkan kubu lawan, supaya dia ini nggak kelaparan, dia kirimlah makanan melalui yang ilmu santet. Cuman dulu digunainya buat benar. Kalau dia terus orang-orang santet ini berpikiran, kalau ini makanan aja bisa gue kirim ke perut lo, berarti kulkas, panci, segala macam, jarum, paku itu bisa. Dan itu awal-awal terjadinya penyebutan ilmu santet. Loh, jadi sebenarnya awalnya tuh untuk hal yang positif ya? Iya, awalnya. Tanda kutip mengkenyangkan orang dari jauh. Iya, karena kerajaan Karena dulu ada GoFood. Nggak ada GoFood. Tapi dikenyangin dari jauh tuh. Dari jarak jauh, awalnya itu. Positif loh. Nah, positif. Tujuan positif ya. Tapi ada orang-orang yang nyeleneh, nyoba. Kalau ini gue kirim makanan bisa, berarti yang lain bisa gitu. Kirimkanlah paku, keris, atau segala macem. Itu yang memang saya tahu. Jadi bentuk santet yang sekarang ada paku apa macam itu sebenarnya penyalahgunaan ilmu positif sebenarnya. Iya. Oh, yang positif kan bisa menjadi negatif, Jo. Oke. Jadi sebenarnya semua ilmu gaib itu awalnya itu untuk hal yang positif ya sebenarnya. Awalnya. Kayak kita kegebalan. Kegebalan zaman-zaman dulu kan untuk melindungi diri. Karena zaman-zaman penjajahan, kalau lu nggak punya ilmu kesaktian, ya lu jadi sampah ataupun lu jadi pecundang. Tapi dengan kita udah memiliki kekebalan, buat apa ya? Nggak ada duit di rumah, ya udah ngerampok, ngebegal atau segala macam. Disitulah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan. Awalnya untuk positif. Walah, saya baru denger nih malahan. Iya. Awalnya semua ilmu itu tercipta ya karena memang dia itu terdesak. Jadi kayak misalkan di zaman-zaman PKI, zaman Belanda kan kalau kita misalkan nggak punya kekuatan mati konyol. Oke. Tapi akhirnya sekarang di zaman modern karena
dianggap kurang berfungsi yang positifnya, malah difungsikan negatifnya buat komersil gitu. Iya. Iya. Jadi sesungguhnya semua ilmu itu diturunkan ke dunia tuh awalnya untuk hal yang positif. Awalnya untuk positif. Namun adalah si operatornya tanda kutip yang akhirnya menyalahgunakannya untuk hal-hal negatif. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi makan korban dong ya. Iya, kayak gitu. Karena ya memang sekarang orang udah punya ilmu halimunan nih. Halimunan itu kan di saat di zaman-zaman Belanda, zaman-zaman kayak zaman-zaman dulu lah, masih rawan ya. Dia dicari supaya dia bisa misalnya ke Haji Belut Putih. Haji Belut Putih itu kan dia masuk ke air dia langsung hilang, ya kan? Terus dia udah berpikir nih, gue udah punya ilmu ngilang, ngapain gak gue manfaatin? Akhirnya dia masuk rampok bank, masuk toko emas, dan itu memang dia alami. Saya sendiri pun melihat sendiri, nggak jauh ke orang-orang, ke saudara pun ada kayak gitu. Dia punya Haji Panglimunan, dia masuk ke bank, dia ngerampok semua, tapi tetap ujung-ujungnya ketangkap dan mati. Kok bisa ketangkap? Ya karena di atas langit masih ada langit. Artinya bank juga punya pengaman. Pasti punya pengaman. Kok nggak punya pengaman habis bang tuyul lah. Oh. Tuyul itu kan bisa ngambil di rumah-rumah kayak gini. Iya itu ya ini kan? pertanyaan banyak orang loh. Kenapa tuyul cuma nyolongnya 300.000, 500.000? Kenapa nggak ini gitu kan? Ya, di bank sekalian. Gitu. Bank itu punya pengaman dan dia punya orang-orang yang memang buat pagar bumi itu. Jadi dia punya orang yang bisa portalin semuanya itu. Kalau nggak habis. Oke, ngeri juga ya. Ngeri. Hal-hal seperti ini artinya semodern apapun kita tetap aja, terutama mungkin di Indonesia ya, di tanah Jawa, tetap mau nggak mau ya tetap harus mau memahami hal-hal gaib ya. Mau nggak mau. Nggak bisa kita acuhkan gitu loh. Iya, karena memang kita ini tercipta itu ya memang Indonesia ini tercipta dari ibaratkan zaman-zaman kerajaan, dan kerajaan itu kliniknya sangat kuat. Nggak usah jauh-jauh beda kayak kemarin saya datang ke Malaysia. Ke Malaysia itu kalau dibilang ibadahnya nggak kuat gimana? Menjalankan 5 waktu, menjalankan tahajud, puasa, jebol sama santet. Jebol. Karena menurut gue itu masalah antara sholat, antara sedekah itu antara keimanan kita dan bekal kita untuk Allah gitu, untuk Tuhan. Tapi kalau untuk spiritual ataupun ilmu-ilmu itu udah beda jalur. Nggak bisa, dan kita harus bisa memahami. Makanya kalau misalkan buat teman-teman yang punya anak indigo bisa ngelihat, jangan pernah ditutup. Karena apa? Dia bisa menjadi CCTV buat keluarganya sendiri. Kalau masalah indigo tuh malah sekarang ini tau, ada 2 pendapat ya yang mengatakan indigo itu sebenarnya kan bisa bermanfaat yang positif seharusnya dan sebenarnya. Tapi sekarang juga banyak yang bilang sebenarnya anak indigo tuh patut dikasihani. Sebenarnya itu adalah sebuah tanda kutip kelainan gitu misalnya, kan jadi dianggap negatif gitu, bahwa itu sebuah penyakit atau gimana. Jadi sebenarnya kalau tentang orang indigo tuh itu kelainan yang harus dikasihani atau sebenarnya malah bisa bermanfaat positif gitu? Kalau menurut saya sih positif ya, karena nggak mungkin sesuatu hal orang bisa melihat hal gaib. Jadi saya banyak murid gitu, ada beberapa yang memang dia itu pengen banget ketemu gaib. Saya udah suruh puasa, saya buka mata batinnya, terus saya udah lakukan ritual, nggak bisa juga. Karena memang dia nggak ada terah. Nggak semua orang itu bisa ngelihat gaib, nggak semuanya. Ya mungkin kalau misalkan sekarang ini ya, jam-jam sekarang, bahwa gaib ini gini-gini itu halu atau segala macam, nggak juga halu. Kalau misalkan dia berbicara halu, ngetesnya jangan tempat rame. Gitu. Kalau menurut saya sih ngetesnya jangan tempat ramai gitu ya. Kayak misalkan buat ngetes gaib itu lu ngetes mau di mall atau lu ngetes di hotel. Enggak, jangan. Lu ngetes ke tempat yang memang benar-benar itu tempat setan. Contoh kayak misalkan kuburan. Diam aja di situ sehari semalam. Gak usah kemana-mana. Atau yang lebih banyak sih yang gue alamin, ngetes itu kalau misalkan mau yang terbukti di gunung. Malah gunung? Gunung. Dibandingin kuburan? Lebih kuat gunung, karena dia tersisihkan dan itu tempat perkumpulan terakhir para jin. Nyata. Berarti kalau orang-orang yang suka hiking tuh suka banyak pengalaman. Pasti aja ada. Yang penting jangan sompral. Sompral tuh takabur, sombong. Jadi ada beberapa ya, gue sendiri pun ya gue udah ngeliat nih dari gue di Gunung Salak ya, gak usah jauh-jauh ke cerita ke orang gue di Gunung Salak. Gue udah awal naik, gue udah ngeliat ya banyak kerajaan gaib nih.
Cuman karena itu yang melihat kita, takutnya kan orang pada nggak percaya kan. Apalagi posisi waktu gue naik Gunung Salak itu kan ada yang Nasrani, ada segala macem. Dia cuma tanya, Mas, boleh nggak saya setel musik buat penyemangat? Oh boleh, kalau mau itu boleh. Dari awal kita naik, kita udah pakai guide yang udah asli orang situ dan udah 10 kali naik. Ini malam-malam nih? Malam, jam 3 pagi. Guide masih mau nganterin meskipun masih malam? Mau nganterin. Oke. Saya bilang, lu udah berapa kali naik? Saya udah 3 kali, udah 10 kali Ki. Udah 10 kali naik. Ya, lu berarti tahu kan medan sini? Iya, saya asli orang sini, masih saya nggak tahu. Oke, kita jalan jam 3. Kita jalan itu pertama, aman. Terus ada satu orang yang bilang, Mas, boleh nggak setel musik? Boleh aja. Buat penyemangat Mas, ya nggak apa-apa. Begitu kita setel musik, itu kita udah langsung nyasar. Dan itu ada kalau misalkan di video ya gitu, itu ada 2 daun yang gerak, yang memang gerak banget dan itu banyak banget interaksi. Dan sampai anak saya sendiri belum bilang, Pak, Li dengar ada gamelan dari mulutnya. Saya bilang kayak gitu, suara ada gamelan yang anak saya dengar, padahal yang lain gak ada yang dengar. Dari mulutnya, saya bilang kayak gitu. Dan kita harusnya menempuh Gunung Salak itu paling lamanya itu 6 jam atau 8 jam. Kita sampai 15 jam belum ketemu shelter. Gara-gara takabur itu, Sompral. Nyetel musik gitu? Setel musik. Emang nyetel musik kok dibilang takabur, kenapa Ki? Ya, bukan masalah takabur, tapi kan masalah ini mah gunung enteng atau segala macam kayak gitu. Pendek ini mah cuma ketinggian 2100. Berarti bukan gara-gara gaib di sana nggak suka sama musiknya? Dia pun setel musik pun pengaruh, karena di setel musik itu setel musik. Ya kalau misalkan di Jawa sendiri kan ada tata krama kan. Iya. Ya tata krama kita di situ kan, kita naik gunung kan udah harus sunyi, nggak boleh setel musik kayak gitu. Memang kebisingan yang mengganggu gitu. Mungkin, apalagi setel lagu barat lagi, bingung dia. Oh. Jadi dari situ kita awal nyasar, dan menurut gue sih kalau misalkan tadi anak-anak indigo itu bukan karena, ya mungkin kalau pemahaman orang sekarang secara psikologis mungkin karena ada kayak dia gangguan, bipolar atau segala macam. Tapi memang kalau anak indigo yang dia tajam, dia bisa melihat, dia melihat. Kembali ke pertanyaan saya tadi yang awal tentang sedulur papat lima pancar tadi, Ki. Jadi kalau memang semua orang itu punya potensi tersebut, tadi kan kita sudah sepakat bahwa penting sekali mengaktifasi potensi diri kita yang bawaan lahir itu loh, yaitu sedulur papat lima pancar. Nah, seberapa signifikan dan efek positifnya tentang pengkabulan hajat dan jalan kebahagiaan, Ki, kalau orang bisa aktivasi sedulur papat lima pancarnya, Ki? 80%. Jadi hidup kita akan lebih terarah. Lebih kepada terarahnya jalan hidup, Ki? Ya, terarah. Jadi kalau sesuatu hal, misalkan contoh kita jalan ya, ini yang pribadi saya alamin. Kita jalan, misalnya kita mau terjadi kecelakaan, itu langsung kontak dia, kamu jangan lewat sini gitu. Dia pasti bakal ngasih tahu, karena sedulur papat kiblat kalima pancar ini kita itu punya saudara batin. Makanya disebut ada ari-ari, ada usus, ada segala macam. Itu kan saudara batin kita di saat kita di kandungan 9 bulan 10 hari. Dan di saat kita mau jalan ataupun kita mau terjadi sesuatu hal, itu udah ada yang ngasih tahu biasanya, kamu jangan lewat kiri, kamu ke kanan. Dan itu nggak usah kita tentang, selagi itu masih positif nyuruhnya. Akhirnya saya pernah nyoba juga, waktu itu ada suara kayak gitu, kamu jangan ambil kiri, kamu ambil kanan. Saya karena nggak percaya dulu, saya ambil kiri, dan benar-benar terjadi tabrakan. Dan nggak cuma sekali, hampir ada 3-5 kali. Terus kayak misalkan kamu jalur, saya lagi jalan nih, jadi kasih tahu sama dia, kamu jangan lewat nanti setelah tebing ini, jangan ambil jalur kanan, kamu tetap ambil kiri walaupun agak muter. Tapi karena saya mau cepat ngejar waktu, saya ambil kanan, longsor. Dan itu terjadi waktu itu di daerah Ciamis. Jadi sebenarnya sedulur papatnya Kiseno tuh sudah memperingatkan ya? Sudah, tapi karena kita mengindahkan. Karena misalkan gini, kita mau sedekah nih, biasanya ya, ini yang hal-hal mungkin teman-teman nanti bisa rasain. Kita mau sedekah nih, udah diniatin, gue mau ngasih sedekah 100.000. Cuman begitu kita udah mau saya mau ngasih, pasti berubah. Oh, gue perlu duit ini besok buat ongkos kerja ini segala macam. Udah 20.000 ya cukup. Itu pun udah nggak boleh sebenarnya. Yang pertama itu kita ikutin konsekuen yang paling pertama. Kalau kita mau ketemu dengan jati diri. Jadi kalau berbuat baik langsung laksanakan. Kalau ada perbuatan yang jahat, tunda. Jadi untuk menemui jati diri berbuat harus kebaikan, konsekuen dengan niatan baik ya. Ucapan pertama. Yang pertama. Kalau misalkan tadi saya bilang 100.000 ya 100.000, walaupun lu udah mau ngasih nih,
gue nggak ada duit lagi nih, dia cuma cepet-cepetnya misalkan. Terus gue besok gue perlu bensin atau segala macam, udah 20.000 aja, itu udah nggak boleh. Itu langkah awal untuk bisa aktivasi sedulur papat lupa panjer itu ya dengan cara konsekuen dulu dengan Komitmen. niatan awal itu ya. Iya, konsekuen. Komitmen dan konsekuen terhadap niatan yang baik. Baik. Oke. Jadi kalau bahasa Jawanya orang suka mencela-menceli Nah, gitu ya. kita nggak boleh mencela-menceli. Susah untuk ketemu sedulur papat. Oh, nggak, bukan susah lagi, jangan harap bertemu. Oke. Gitu. Jadi kita nggak bisa hal itu. Iya. Berarti saya bisa dibilang ya saya cukup puas ya dengan penjelasan Kiseno gitu. Jadi daripada mahal-mahal keluar ongkos jauh-jauh ke tempat keramat, mungkin capek nyetir atau gimana, mungkin lebih baik sekarang belajar mempertajam aktivasi sedulur papat dulu lah gitu. Iya. Agar hidup lebih terarah gitu. Jadi cara mempelajarinya itu dengan cara meditasi, bisa juga dengan cara berzikir atau sholat malam. Jadi kalau misalkan buat Rio, matikan semua lampu di saat udah selesai sholat aja, zikir. Serem gitu. Ya, iya, caranya kayak gitu. Lah nanti kalau ada yang datang tapi nggak jelas gimana? Biarin aja, itu kan negatif. Nggak usah lari lah. Gimana Ki? Matiin lampu? Ya, matiin lampu terus? Matiin lampu. Kalau misalkan punya kebiasaan apa, bakar dupa, misalkan masih bakar aja nggak apa-apa. Wasilah dulu, wasilah itu bisa ngirim ke leluhur, ke para wali, para nabi, atau malaikat, atau ngirim ke siapapun. Baru kita kirimkan ke diri sendiri. Misalkan Rio siapa, binti siapa, baca Al-Fatihah 7 kali tahan napas, baru zikir Al-Fatihah. Ini sarannya Kiseno buat saya bisa berlaku buat semua orang juga dong? Bisa buat semua orang. Yang terutama muslim ya. Kayak gitu. Jadi bisa. Cuman rata-rata itu buat ngebuka jati diri. Iya. Daripada nggak kebuka sama sekali. Jadi jangan cuma kita zikir aja kosong. Jadi tetap kita tawasul dengan leluhur, yang terutama itu orang tua, terus ya kakek, segala macam, para nabi, wali, aulia, segala macam. Terus kita kirimkan. Kalau kita mengirimkan doa untuk para wali, para nabi semua, mereka udah orang-orang suci. Nggak usah kita kirimkan Al-Fatihah, mereka udah pasti masuk surga. Tapi kita perlu doa. Doanya siapa yang mendoakan diri kita? Kalau orang lain gak ada yang mendoakan kita, ya doa kita diri kita sendiri yang mendoakan. Dengan cara apa? Sebut namanya siapa, bin siapa, kirim Al-Fatihah 7 kali tahan napas. Baru lanjut zikir. Kalau semua orang melakukan itu, insya Allah ketemu. Dan nanti hidupnya bisa lebih terarah gitu. Bisa lebih terarah. Kalau sudah ketemu dengan jati diri, otomatis pasti terarah. Semua orang. Tidak mudah ya. Ya agak berat. Tapi ya kalau memang niat ya kenapa insya Allah. Ya. Baik. Nih terima kasih lah. Sekarang pilihannya adalah tinggal kita disiplin, komitmen, konsekuen tadi, atau malah capek-capek ke tempat-tempat yang mungkin jauh dan belum tentu dapat yang dimauin juga gitu. Iya, belum jelas juntrungannya. Iya, apalagi mungkin nggak diikuti dengan guide-guide yang tepat gitu kan. Udah keluar ongkos capek, malah mungkin nggak dapat apa-apa kan. Mendingan kita coba fokus dengan yang bisa kita lakukan di diri kita sendiri aja gitu. Iya. Ya Ki, mungkin akan mulai saya coba Ki. Oke. Jadi guys, sharing-sharingnya mungkin cukup sekian ya dengan Mas Rio. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.